Shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di hari Senin ini. Saya percaya setiap kita menikmati berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa datang kepada Tuhan, kita memuji menyembah nama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat kita memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mencari wajah-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Kami akan menemukan hadirat-Mu, kami akan menemukan kehadiran-Mu, sehingga hidup kami Tuhan boleh semakin hari melihat kebaikan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk Engkau bekerja pada diri kami, pakai kami. Siang hari ini kami percaya kami akan mengalami kemenangan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan seluruhnya doa kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Walau dunia berubah, kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah
satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Mari sembah Tuhan, hanya Dia sumber pengharapan kita, sebab Dia hidup, Dia Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Oh, kami sembah. Ya la 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 kami sembah, kami puji, besar nama-Mu, besar kuasa-Mu, kami sembah, ya Bapa, glory, 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 ya Bapa. Kami memanggil-Mu, kami berseru kepada-Mu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Ku sembah, ku
Ku sembah Ya la 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 la. Glory, glory, glory. Ya Kami sembah, kami Tuhan. kami puji, kami sembah, kami puji namamu ya Bapa. Kami sembah, kami sembah. Glory, glory, glory. Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Kami sembah, kami puji nama. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Kami sembah, kami puji namamu ya Bapa. Haleluya. Ya Bapakku, ya Bapakku. Aku puji namamu, aku sembah. Engkau kekuatan kami. Ya Bapakku. Engkau andalan kami. Lakukan. Kami berharap lakukan hanya bagianmu ya Bapakku. Aku sembah. Kami hanya memuji namamu Yesus. Ajaib perbuatanmu. Glory, glory. Kami sembah, kami laba. Glory, glory, glory. Kami sembah. Glory, glory, glory. Kami sembah. Engkau baik. Kami sembah. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami sembah. Glory, Engkau baik. Kami sembah. Ya Yesus. Kami sembah. Sampai detik Haleluya, 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 haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, damai amanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Kami ingin terhubung satu-satunya para pemirsa di rumah ingin terhubung dengan ingin terhubung dengan sampai detik ini kami rindu terhubung dengan-Mu Tuhan di dalam pujian penyembahan ini Tuhan. Kami rindu terhubung sempurna sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan,
satu-satunya pengharapanku. Katakan dengan iman. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Ramaya Sadaya Kau ku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan dengan lembut, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau Tuhan, ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi, Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya siang hari ini setiap kami beroleh pemulihan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, seperti yang firman-Mu janjikan, maka Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami. Dan pada siang hari ini kami berdoa Tuhan, kami bersyukur karena kemarin Sabtu sudah berakhir acara Semarak Merah Putih. Kami percaya acara Semarak Merah Putih yang boleh berjalan dengan baik, tanpa ada kekurangan suatu apapun, cuaca yang baik, dan ada juga orang-orang yang disembuhkan. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, sehingga setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang mengikuti, pengunjung-pengunjung yang mengikuti acara Semarak Merah Putih, boleh menerima kebenaran, mereka boleh hidup dalam kebenaran, dan mereka boleh dipakai untuk menyebarkan kebenaran kepada orang-orang yang lain ya Bapak. Karena kami tahu tanpa kuasa Tuhan acara kami kemarin tidak akan dapat berlangsung, tapi kalau kami boleh menikmati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir, semuanya karena kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan. Memberkati setiap jerih lelah para jemaat Tuhan, para volunteer yang terlibat dari AGCC maupun dari JKI HTE. Kami percaya Bapak, jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya jerih lelah mereka Tuhan sendiri yang membalasnya. Maka kami yakin dan percaya Tuhan, ketika mereka tidak pernah lelah bekerja di ladang Tuhan, maka mereka pasti akan menerima tuaiannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, acara Semarak Merah Putih bukan hanya untuk kami menerima berkat, tetapi lebih daripada itu kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa Menara Doa Online yang mengikuti siang ini dalam doa Menara Doa Bersama. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, siang ini Engkau mengadakan pemulihan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Maka setiap kami yang mengikuti Menara Doa Online pada siang hari ini, kami akan menerima berkat-berkat yang baru, berkat-berkat rohani, berkat jasmani melimpah dalam hidup kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, buah-buah roh memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan siang hari ini. Kami percaya kami yang berkekurangan, kami diberi kelimpahan. Kami yang ada dalam masalah rumah tangga, hubungan bisnis, maupun dalam pertemanan kami bawa ke dalam tangan Tuhan, biar masalah-masalah kami diselesaikan oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang bagi setiap kami. Maka Tuhan yang kami andalkan, maka kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu membentengi kami dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat, dan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Dan biar apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu, semuanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami siapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bergembira sekali hari ini
kami dapat bertemu di udara, ya. Para pemirsa setia yang selalu mau mendekat kepada Tuhan. Hari ini bacaan kita ada di 1 Samuel pasal 11, 12 dan 13. Rema yang saya terima hari ini ada di 1 Samuel pasal 11. Saudaraku, 3 hari yang lalu kita sudah membaca bahwa Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja. Kemudian roh Tuhan ada pada Saul sehingga dia menjadi manusia lain. Memang saudaraku, kalau hidup kita ini dipenuhi roh Tuhan, secara pelan-pelan tapi pasti kita akan diubah. Karakter kita itu pasti diubah. Ya saudaraku, pasti diubah. Kalau di cerita-cerita Alkitab ini perubahan secara apa yang saya katakan, perubahan secara yang nampak. Perubahan yang nampak itu terlihat yang diceritakan di sini. Tetapi perubahan karakter itu pasti pelan-pelan. Ya, pasti pelan-pelan. Nah, saudaraku, mari kita baca di 1 Samuel pasal 11 ini ayat yang keempat. Ketika utusan-utusan itu sampai di Gibeah Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah seluruh bangsa itu dengan suara nyaring. Saat itulah Saul datang dari ladang menggiring lembunya. Saul pun bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar perkataan itu, roh Tuhan menguasai Saul dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Nah, hari ini kita belajar ciri atau tanda-tanda orang yang dipenuhi roh Tuhan. Sekali lagi saya katakan kalau Simson dipenuhi roh Tuhan, tanda lahiriah itu menjadi kuat begitu ya. Tapi sayang karakter Simson Roh Kudus ingin ubah, tapi Simson belum berubah. Sampai pada akhirnya dia sudah ditangkap orang Filistin, dicungkil matanya, baru disitulah Simson mulai berubah. Simson bisa menghargai anugerah Tuhan. Dia mengatakan, sekali ini saja Tuhan, berikan aku kekuatan selama bertahun-tahun, 40 tahun pemerintahan Simson. Dia tidak pernah menghargai anugerah, kekuatan roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Saat menjelang akhir hayatnya dia berubah. Nah, ini bahaya saudara. Kalau kita nggak mau diubah oleh roh Tuhan, saudara harus mengalami satu masalah yang pahit, keadaan yang pahit dengan maksud untuk mengubah saudara. Ya, syukur Simson masih mau berubah di detik yang terakhir. Ya, tetapi saya harapkan kita tidak perlu demikian. Mari kita berubah. Saudaraku. Ciri yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus marah melihat musuh-musuh yang sewenang-wenang. Ya, melihat musuh yang sewenang-wenang. Saudaraku, orang Israel ingin berdamai dengan musuhnya. Ya. Orang Amon. Mereka bilang syaratnya apa? Syaratnya kalau kamu mau dicungkil ya mata kananmu, tiap penduduk harus dicungkil. Ini kan musuh yang sewenang-wenang. Dan akhirnya mereka menangis mendengar persyaratan untuk berdamai begitu berat. Tetapi Saul yang dipenuhi roh Tuhan, Raja Saul yang dipenuhi roh Tuhan, dia marah. Kemudian dia lawan, dia kumpulkan rakyat, dia lawan itu musuh. Nah, jadi tanda atau ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu marah terhadap musuh yang sewenang-wenang.
Tentu musuh kita adalah roh-roh jahat. Tentu musuh kita adalah kedagingan. Tentu musuh kita adalah hawa nafsu kita. Saudaraku, kalau di dalam hati kita ada roh Tuhan, kita pasti marah melihat iblis yang sewenang-wenang. Manusia-manusia yang dirasuk iblis, yang melakukan setiap hal, menyalahgunakan kekuasaan, menindas yang miskin. Saudaraku, kita marah dalam hati kita. Ya, bayangkan saudaraku, di Indonesia ini kalau di Papua kita melihat YouTube, masyarakat pedalaman itu makan nasi, beras itu mewah. Mereka cuma makan singkong. Mereka tukar ya hasil bumi mereka dengan Indomie. Makan Indomie itu mewah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sedangkan kita melihat, maaf kata, orang yang berlebih-lebihan ya. Binatang peliharaannya aja makannya mungkin sehari makannya binatang peliharaan itu jauh lebih mahal daripada sebulan manusia di pedalaman Papua. Dan saya kalau melihat itu hati saya marah. Ya. Maafkan saudaraku, pemerintah juga akan mendatangkan orang dari luar negeri untuk ditampung sebuah pulau. Pemerintah mengirimkan 10.000 ton beras. Jujur sebagai hamba Tuhan saya marah. Di Papua NKRI penduduk sendiri sulit makan beras. Maaf, tentunya beras ditanak dulu jadi nasi. Mereka singkong. Ya. Mereka tukar udang. Kemarin saya lihat udang besar-besar diikat jadi satu ikat itu ada 20 udang. Dijual 10.000. 10.000 saudaraku. Bayangin saudaraku. Ada suster membeli 2 ikat 20.000. Itu pun nanti kalau diberikan beras cuma dapat seberapa. Saya marah melihat korupsi. Melihat kesewenang-wenangan. Saya marah melihat APBD, APBN dihambur-hamburkan begitu rupa. Tapi karena kita anak Tuhan, tentu kemarahan kita itu berupa tangisan, berupa doa-doa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan? Bangsa kami belum ada keadilan. Kita marah tatkala kita yang minoritas ya hanya beribadah saja sulit. Tetapi sebagai anak Tuhan kita hanya mengadu kepada Tuhan. Merupakan beban yang kita sampaikan kepada Tuhan. Merupakan tangisan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena kita tidak boleh dengan cara kita sendiri membalas. Nah saudaraku, ini tanda yang pertama. Saya harap saudaraku marah melihat dosa, melihat kekejaman, melihat kesewenang-wenangan iblis. Marah ya. Yang terakhir, yang kedua, saudaraku, pasal 11 ayat yang ke-12. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, siapakah orang yang telah berkata bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh. Tetapi kata Saul, pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati. Sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel. Pada saat Saul dilantik jadi raja, ada orang-orang yang tidak setuju. Ada orang-orang yang menghina Saul. Apakah orang seperti Saul ini bisa, mampu memimpin kami, mampu menghalau musuh. Dan setelah dihina, Saul membuktikan bahwa dia disertai Tuhan, dia mampu mengalahkan musuh. Dan tatkala dia berperang, dia menang, pengikut-pengikut Saul yang jengkel. Dia katakan, mana orang yang menghina tadi? Bawa kemari, harus dihukum, harus dibunuh. Mengapa? Karena tertulis di hukum Taurat,
orang yang sudah diurapi menjadi raja itu tidak boleh dihina. Tidak boleh dikata-katai yang jahat. Itu hukum Taurat. Jadi menurut hukum Taurat siapapun yang menghina raja, mengata-ngatai raja yang jahat, itu hukumannya mati. Tetapi luar biasa. Saul mengatakan pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati. Sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel. Mengapa Saul bisa murah hati? Mengapa Raja Saul bisa rendah hati? Karena dia menganggap kemenangan itu dari Tuhan asalnya. Di sini loh kuncinya, saudaraku. Kalau saudara mau rendah hati, saudara harus sadar, insaf bahwa kemenangan, berkat Tuhan, kemampuan, karunia itu asalnya dari Tuhan. Itu sebabnya Saul bisa rendah hati. Beda kalau Saul menganggap kemenangannya itu karena kepintarannya, karena kekuatannya, karena kehebatannya. Kalau dia dihina, setelah dia membuktikan diri dia menang, pasti yang menghina dibunuh. Silakan bunuh. Aku terbukti menang. Tetapi karena Saul menganggap kemenangan ini adalah anugerah Tuhan, maka Saul bisa tetap rendah hati. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, marah, sedih terhadap dosa dan berdoa kepada Tuhan. Marah, sedih terhadap iblis dan orang-orang yang menjadi alat iblis yang sewenang-wenang. Dan itu membuat kita terbeban sehingga kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, bisa rendah hati dan murah hati. Walaupun sukses, walaupun terbukti hebat, walaupun terbukti pandai. Tetapi karena menyadari kepandaian, kesuksesan, karunia, skill, itu semua dari Tuhan, maka Saul tetap bisa rendah hati. Puji nama Tuhan, kiranya dua tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada di hati saya dan hati para pemirsa sekalian. Tuhan memberkati, mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa dan kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Roh Tuhan menyertai engkau. Urapan Tuhan ada padamu sehingga membuat engkau rendah hati, murah hati. Dan membuat engkau membenci dosa. Sehingga hatimu terus berseru kepada Tuhan. Kerajaanmu Tuhan datang. Secepatnya Tuhan datanglah kerajaanmu. Karena kami sudah muak melihat iblis yang berkuasa di bumi ini. Tidak ada keadilan, keonaran, penindasan, peperangan, sakit hati. Kami sudah muak Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Engkau yang memerintah penuh keadilan, kebenaran. Itu yang ada di hati kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku memberkati kalian semua. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.